Di sebuah kota kecil di pinggiran Eropa Timur, berdiri sebuah gereja tua dengan menara lonceng yang setiap pagi membangunkan warga di sekitarnya. Di sanalah tinggal seorang pastor bernama Vater Lukas. Namanya dikenal luas. Bukan karena kebijaksanaannya, melainkan karena kata-katanya yang tajam seperti pedang, dan keyakinannya yang keras kepala terhadap ajaran yang ia anggap mutlak benar. Setiap minggu pagi, gerejanya selalu penuh. Ia berdiri di atas mimbar, mengenakan jubah putih panjang, dengan suara lantang dan mata penuh kebencian. Ia selalu berkata di hadapan jamaahnya, "Jangan percaya pada ajaran lain. Islam adalah kebohongan besar yang menyesatkan dunia." Kata-kata itu disambut tepuk tangan, tapi juga menimbulkan kegelisahan. Karena di seberang gereja, berdiri sebuah masjid kecil yang setiap sore mengumandangkan adzan dengan pengeras suara tua. Suara itu lembut, damai, dan menggetarkan siapapun yang mendengarnya. Namun bagi Lukas, suara itu seperti duri di telinganya. Ia sering menutup jendela ruangannya setiap kali adzan berkumandang. Bagi dirinya, suara itu adalah gangguan, bukan panggilan suci. Di sisi lain jalan, hidup seorang ustaz muda bernama Ahmad. Ia tak pernah menentang, tak pernah membalas hinaan. Setiap hari ia berjalan melewati gereja sambil menggandeng anak-anak kecil untuk belajar mengaji di madrasah dekat sana. Ketika Lukas melihat pemandangan itu, hatinya dipenuhi amarah. Ia merasa agama yang ia benci sedang menyusup ke wilayahnya. Suatu sore, Lukas memanggil beberapa jemaatnya. Dengan wajah murka ia berkata, "Jangan biarkan mereka menyesatkan anak-anak di kota ini. Ajarkan bahwa hanya ada satu jalan menuju surga, dan itu bukan jalan mereka." Ucapan itu menyebar cepat. Beberapa warga mulai menjauh dari Ustaz Ahmad. Sebagian lainnya diam tapi tidak berani berbicara. Namun yang tak disadari Lukas, kebencian yang ia tanam mulai menjadi api yang membakar hatinya sendiri. Malam hari, ketika kota mulai tenang, Lukas duduk di kamarnya sendirian. Ia membuka Alkitab di tangannya, namun pikirannya tidak tenang. Dari jendela, samar-samar terdengar lantunan adzan Isya yang mengalun lembut menembus malam. Ia menutup telinganya dengan kedua tangan, tetapi suara itu terasa menembus sampai ke dadanya. Ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tapi dengan cepat, ia menepisnya. Baginya, itu hanyalah bisikan sesat yang tak boleh didengar. "Besok aku akan buat mereka diam selamanya," bisiknya dengan penuh kebencian. Ia tak tahu, kalimat itulah yang menjadi awal dari perjalanan panjang menuju hidayah. Perjalanan yang akan menelanjangi kesombongan, mengguncang keimanannya, dan akhirnya menuntunnya kepada cahaya yang dulu ia sebut sesat. Pagi itu, lonceng gereja berdentang lebih lama dari biasanya. Vater Lukas berdiri di halaman dengan wajah masam, memandangi sekelompok anak kecil bersarung putih yang melintas di depannya. Mereka tertawa, membawa buku Iqra di tangan. Di antara mereka, Ustaz Ahmad berjalan paling belakang, tersenyum dan menunduk sopan. Lukas membalas dengan tatapan dingin. Hatinya berdesir, bukan karena kagum, melainkan karena amarah yang belum padam. Ia merasa kedatangannya terancam. Baginya, suara adzan dan lantunan Al-Quran yang makin sering terdengar di lingkungannya adalah tanda bahwa Islam sedang menyusup ke wilayahnya. Hari itu, di ruang rapat gereja, Lukas memanggil para penatua. Suasana tegang. Ia memukul meja keras, membuat semua terdiam. "Kita harus hentikan mereka," serunya dengan suara berat. "Madrasah itu harus ditutup sebelum anak-anak kota ini terpengaruh ajaran mereka." Salah satu penatua ragu berkata, "Tapi pastor, madrasah itu tidak mengganggu siapapun. Mereka hanya mengajar anak-anak membaca." Namun Lukas tak mau mendengar. Matanya tajam, penuh amarah yang membara. Ia merasa sedang menjalankan misi suci, meski sebenarnya, itu hanyalah bentuk kesombongan yang menutupi hatinya dari kebenaran. Beberapa hari kemudian, Lukas mendatangi madrasah itu bersama beberapa jemaatnya. Ia berdiri di depan pagar dan berteriak, menuduh Ustaz Ahmad menyebarkan kebohongan. Anak-anak yang sedang belajar menangis ketakutan. Ustaz Ahmad keluar,
menatap Lukas dengan tenang. Dengan suara lembut, ia hanya berkata, "Doakan kami, semoga Tuhan menunjukkan siapa yang benar." Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk dada Lukas. Ia membalik badan, meninggalkan tempat itu sambil menggeram. Di matanya, ketenangan Ustaz Ahmad adalah bentuk perlawanan yang harus dihancurkan. Malamnya, Lukas tak bisa tidur. Suara adzan maghrib masih terngiang di kepalanya. Ia berdiri di depan jendela, menatap arah masjid dengan mata merah penuh dendam. Di meja kerjanya, terdapat tumpukan buku-buku yang ia kumpulkan untuk menyerang ajaran Islam. Ia menulis naskah khotbah penuh kebencian untuk disampaikan besok pagi. "Umatku harus tahu bahwa mereka sedang disesatkan," gumamnya pelan. Keesokan harinya, gereja kembali penuh. Lukas berdiri di mimbar. Suaranya menggema memenuhi ruangan. Ia berkata lantang bahwa Islam adalah agama palsu, bahwa Muhammad hanyalah manusia biasa tanpa mukjizat, dan bahwa Al-Quran hanyalah buku buatan manusia. Kata-kata itu membuat sebagian jemaat bersorak, tapi sebagian lain justru terdiam dalam rasa tidak nyaman. Usai khotbah, seorang wanita tua menghampirinya. Wajahnya penuh air mata. "Pastor, saya pernah mendengar ayat dari Al-Quran, dan entah kenapa hati saya merasa damai. Kenapa Anda begitu membencinya?" katanya pelan. Lukas membeku. Ia menatap wanita itu tajam lalu pergi tanpa menjawab sepatah kata pun. Tapi di dalam hatinya, kalimat wanita itu terus terngiang. "Hati saya merasa damai." Kalimat sederhana itu seperti bara kecil yang menembus dinding keras dalam jiwanya. Malam berikutnya, dalam kemarahan yang membutakan, Lukas membuka sebuah rak tua di gudang gereja. Ia menemukan beberapa kitab Al-Quran yang dulu disumbangkan warga untuk kegiatan perbandingan agama. Tanpa pikir panjang, ia menumpuknya di halaman dan menyalakan api. Lembaran suci itu perlahan berubah menjadi abu, berterbangan di langit malam. Ia tertawa, tawa yang terdengar seperti keputusasaan. "Jika Tuhan mereka benar ada," katanya sinis, "biarkan dia menghentikanku." Namun, pada saat yang sama, dari kejauhan, terdengar suara adzan Isya menggema lembut menembus malam. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Lukas merasa tubuhnya bergetar tanpa sebab. Api di depannya berkobar makin tinggi, tapi yang ia rasakan justru dingin yang menusuk ke tulang. Matanya berair, bukan karena asap, tapi karena sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Ia berusaha menepis perasaan itu, namun hatinya tahu, ada sesuatu yang mulai retak di dalam dirinya. Dan malam itu menjadi awal dari pertanda aneh yang tak bisa dijelaskan logika. Langit sore itu mendung. Rintik hujan turun perlahan di atas atap rumah sakit. Di dalam ruangan bernomor 213, tubuh Father Lukas terbaring kaku. Selang oksigen menempel di hidungnya. Detak jantungnya di layar monitor naik turun tak beraturan. Wajahnya pucat, bibirnya membiru. Dokter berkata dengan nada berat, "Dia dalam kondisi koma. Kami tidak tahu kapan dia akan sadar." Keluarganya menangis di sisi ranjang. Namun tak ada satupun yang tahu, di balik tubuh yang diam itu, jiwanya sedang berkelana di antara dua dunia. Di dalam ruang gelap yang tak punya ujung, Lukas berdiri seorang diri. Ia mendengar suara adzan menggema lembut. Tapi kali ini bukan dari luar. Suara itu muncul dari dalam dirinya sendiri. "Allah Akbar. Akbar." Nadanya damai, tapi menusuk begitu dalam. Lukas berusaha menutup telinga, namun suara itu tak berhenti. Semakin ia menolak, semakin keras gema itu terdengar. Di hadapannya muncul cahaya putih terang yang membuatnya harus menunduk. Cahaya itu tak membakar, tapi menghangatkan. Untuk pertama kalinya, ia merasa kecil, sangat kecil. Dari arah cahaya, muncul sosok berjubah putih yang pernah ia lihat di mimpi. Sosok itu berkata dengan suara yang lembut tapi tegas, "Lukas, kamu telah menutup hatimu dari kebenaran, tapi Tuhan tidak pernah menutup pintunya untukmu." Lukas gemetar. Air mata mengalir di pipinya tanpa ia sadari. Ia berlutut. Suaranya parau. "Tapi aku sudah menghina. Aku sudah membakar kitab mereka. Aku sudah terlalu jauh."
Sosok itu menjawab, Tuhan Maha Pengampun bagi siapa yang mau kembali. Tapi jalan kembali tidak akan mudah, karena hatimu harus dibersihkan dari kesombongan. Sekejap, cahaya itu memudar, dan Lukas terjatuh di tempat gelap yang dingin. Ia mendengar teriakan-teriakan aneh, suara api, dan bisikan yang menakutkan. Bayangan wajah-wajah orang yang dulu ia hina muncul di sekelilingnya. Anak-anak kecil dengan wajah suci memandangnya sambil membawa lembaran Al-Quran yang terbakar. Kenapa kau bakar ayat Tuhan, Pastor? Suara itu menggema. Lukas menjerit ketakutan. Berhenti. Aku tidak tahu, teriaknya. Tapi tak ada suara yang keluar. Tiba-tiba dari arah atas terdengar suara adzan lagi. Tapi kali ini jauh lebih jelas dan menenangkan. Suara itu memadamkan semua api, menyingkirkan semua bisikan. Hatinya bergetar. Ia menatap ke arah suara itu dan untuk pertama kalinya, ia menangis bukan karena takut, tapi karena rindu yang tak ia mengerti. Sementara itu di dunia nyata, perawat rumah sakit terkejut melihat air mata menetes dari mata pasien yang koma itu. Dok, pasiennya menangis, ujar salah satu perawat. Namun dokter hanya menggeleng, menganggap itu refleks tubuh. Mereka tidak tahu, di dalam dunia lain, jiwa Lukas sedang berhadapan langsung dengan kebenaran yang dulu ia tolak. Malam semakin larut. Ustaz Ahmad datang menjenguk, ditemani seorang teman gereja Lukas yang meminta doa bersama. Ustaz Ahmad berdiri di sudut ruangan, menatap tubuh Lukas yang lemah. Dengan suara lirih, ia membaca surat Al-Fatihah dan ayat kursi. Begitu ayat pertama dibacakan, monitor jantung Lukas bergetar kuat, detaknya naik, dan napasnya terdengar lebih cepat. Seolah ruhnya sedang mendengar setiap lafaz ayat itu. Ustaz Ahmad berhenti sejenak, menatap wajah Lukas yang mulai tenang. Ia berbisik, Ya Allah, jika engkau berkehendak, bukalah hatinya dengan cahaya MU. Dan di alam antara sadar dan tidak sadar, Lukas mendengar bisikan itu. Hatinya terasa hangat. Suara adzan dan lantunan ayat-ayat itu kini berpadu jadi satu, membentuk melodi yang menenangkan. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia tidak melawan suara itu. Ia mendengarkannya sampai akhir, sambil meneteskan air mata dalam diam. Dalam hati kecilnya, ia berucap, Ya Tuhan, jika ini benar, jika ini suara dari MU, maka tunjukkan aku jalan pulang. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia tidak lagi melawan suara adzan. Ia membiarkan suaranya memenuhi seluruh ruang jiwanya. Sebuah langkah kecil menuju cahaya yang akan mengubah seluruh hidupnya. Hari-hari berlalu sejak Lukas koma. Tubuhnya tetap diam, tapi di balik kelopak matanya yang tertutup, jiwanya sedang berubah. Ia tidak lagi melawan suara adzan. Ia mendengarkannya, menanti datangnya setiap gema yang menembus ruang sunyi pikirannya. Suara itu kini bukan sekadar panggilan, melainkan ketenangan yang tidak pernah ia temukan sebelumnya. Dalam kegelapan, ia melihat dirinya duduk di bawah pohon kurma, di sebuah padang luas. Dari kejauhan, sosok berjubah putih kembali datang, tersenyum, dan berkata pelan, Bukalah hatimu, dan kamu akan mengenal siapa Tuhanmu yang sebenarnya. Lukas menunduk. Air matanya mengalir deras. Ia menatap kedua tangannya yang bergetar, lalu berkata, Jika dia masih mau menerimaku, aku akan kembali. Sekejap kemudian, cahaya putih menyelimuti seluruh tubuhnya. Hatinya terasa ringan, begitu damai, hingga perlahan-lahan ia mulai membuka matanya. Beberapa minggu setelah itu, pagi di rumah sakit terasa lebih cerah dari biasanya. Ustaz Ahmad datang menjenguk, membawa buah dan senyum hangat seperti biasanya. Saat ia membuka pintu ruang rawat, seorang perawat memanggilnya dengan wajah kaget. Ustaz, pasien itu sadar. Ustaz Ahmad tertegun, lalu bergegas masuk. Lukas duduk lemah di ranjangnya, matanya terbuka pelan. Wajahnya tampak tenang, berbeda dari dulu. Ia menatap ke arah jendela, di mana samar-samar terdengar suara adzan zuhur dari masjid dekat rumah sakit. Air matanya menetes. Dengan suara serak, ia berbisik. Suara itu indah sekali. Ia menoleh ke arah Ustaz Ahmad yang berdiri di dekat pintu,
Lalu dengan napas tersengal ia berkata, "Di mana masjid itu? Aku ingin mendengar lebih dekat." Ustaz Ahmad menahan haru. Ia mendekat, memegang tangan Lukas, dan menjawab lembut, "Masjid itu tak jauh dari sini, tapi yang penting bukan jaraknya, melainkan hatimu yang sudah mulai mendengarnya." Lukas terisak. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis tanpa malu. Tangisnya bukan tangis penyesalan, tapi tangis kebebasan setelah sekian lama terpenjara kebencian. Ia merasa baru lahir kembali. Hari demi hari berlalu. Lukas mulai belajar berjalan lagi, perlahan, dibantu tongkat. Setiap kali adzan berkumandang, ia meminta perawat membuka jendela agar suaranya masuk ke ruangan. Kadang ia hanya menatap langit sambil berbisik, "Tuhan, kenapa suara ini begitu menenangkan? Mengapa aku tidak mendengarnya dulu?" Ustaz Ahmad terus datang menemani. Ia tidak banyak bicara, hanya menuntun dengan kesabaran dan kasih. Ia tahu, proses perubahan tidak terjadi dalam semalam, tapi hidayah sudah mulai tumbuh di hati yang dulu keras. Suatu sore, Lukas duduk di taman rumah sakit. Ia melihat anak-anak kecil berlarian dengan pakaian putih, membawa buku Iqra di tangan. Pemandangan itu mengingatkannya pada masa lalu, saat ia pernah menghina hal yang sama. Tapi kali ini, yang ia rasakan bukan kebencian, melainkan rasa damai yang tak bisa dijelaskan. Ia memejamkan mata, menarik napas panjang, dan dalam hati berkata, "Jika suara adzan ini adalah panggilan MU, aku tidak akan menolak lagi." Dan semenjak hari itu, setiap kali adzan berkumandang, Lukas tidak menutup jendela seperti dulu. Ia membuka lebar-lebar, agar cahaya dan suara itu bisa masuk. Masuk ke dalam ruangan dan ke dalam hatinya. Malam itu, sebelum tidur, ia menatap langit dan berdoa dengan kata-kata yang belum pernah ia ucapkan seumur hidupnya. "Tuhan, jika Engkau benar satu dan tiada sekutu, maka tuntunlah aku ke jalan yang Kau ridhau." Hari berganti hari, tapi perubahan itu nyata. Lukas kini tak lagi berbicara dengan nada kebencian. Ia banyak diam, banyak merenung, dan setiap pagi menanti datangnya adzan subuh yang samar dari kejauhan. Bagi orang lain, itu hanya suara. Tapi bagi Lukas, itu panggilan cinta pertama yang membuat jiwanya hidup kembali. Beberapa minggu setelah Lukas sadar dari koma, hidupnya mulai perlahan berubah. Tubuhnya memang belum sepenuhnya pulih, tapi hatinya terasa ringan, seperti ada sesuatu yang baru tumbuh di dalamnya. Ia mulai sering termenung di jendela kamarnya, menatap matahari terbit, mendengarkan suara burung, dan menunggu adzan. Setiap kali suara adzan berkumandang dari kejauhan, wajahnya berubah lembut. Ia menutup mata, dan entah mengapa, air matanya menetes tanpa ia sadari. Suara itu bukan lagi gangguan seperti dulu. Suara itu kini menjadi teman yang paling ia rindukan. Ustaz Ahmad sering datang menjenguknya. Mereka berbicara lama, tidak tentang perbedaan, tapi tentang kehidupan. Tentang cinta, kesabaran, dan ampunan. Lukas mendengarkan setiap kata seperti anak kecil yang baru pertama kali belajar mengenal Tuhan. "Ustaz," katanya suatu sore, "mengapa suara adzan itu membuat hati saya bergetar? Setiap kali saya mendengarnya, rasanya seperti dipanggil pulang." Ustaz Ahmad tersenyum, menatapnya lembut. "Itu karena hati yang bersih selalu tahu kemana ia harus kembali. Mungkin selama ini kamu tidak menolak Tuhan, kamu hanya belum mengenalnya." Kalimat itu menancap dalam. Lukas menunduk, menatap jemarinya yang dulu digunakan untuk menunjuk dan menghina. Kini jemari itu bergetar ketika mendengar nama Allah disebut. Beberapa bulan kemudian, ia dinyatakan sembuh total. Namun ia tidak kembali ke gereja. Ia memilih tinggal di rumah kecil di pinggiran kota, jauh dari keramaian, dekat dengan sebuah masjid sederhana yang setiap hari mengumandangkan adzan. Ia tidak langsung datang ke dalamnya. Setiap sore, ia duduk di bangku taman di seberang jalan, menatap masjid itu dari kejauhan. Setiap kali muadzin mulai memanggil, Lukas menundukkan kepala, dan dadanya terasa sesak oleh rasa haru. Hatinya seperti berbisik, "Masuklah, tempatmu ada di sana." Tapi ia belum berani.
Ia masih takut akan penolakan. Ia masih merasa tidak pantas. Suatu hari, seorang anak kecil dari masjid menghampirinya. Wajahnya polos, suaranya lembut. "Paman," katanya sambil tersenyum. "Kenapa setiap hari duduk di sini tapi nggak pernah masuk? Di dalam ada tempat yang adem. Paman bisa duduk, dengar adzan lebih jelas." Lukas terdiam. Kata-kata anak itu seperti petir kecil yang menyambar hatinya. Ia tersenyum lemah dan mengusap kepala si anak, lalu berkata pelan, "Mungkin suatu hari nanti, nak, kalau Tuhan izinkan." Malamnya, ia tak bisa tidur. Suara adzan Isya masih terngiang, dan di dadanya ada dorongan yang tak bisa ia bendung. Ia berdiri, mengambil jaketnya, lalu berjalan pelan menuju masjid. Udara malam terasa dingin, tapi langkahnya ringan. Ketika sampai di depan pintu masjid, ia berhenti. Kakinya gemetar. Namun begitu ia melihat jamaah keluar dengan wajah ramah, hatinya tenang. Ustaz Ahmad yang kebetulan keluar dari masjid melihatnya. Tatapan mereka bertemu, dan tanpa sepatah kata pun, Ustaz Ahmad menghampirinya. Lukas menunduk dalam, hampir menangis. Dengan suara bergetar ia berkata, "Saya tidak datang untuk berdebat, saya datang karena hati saya rindu pada suara itu." Ustaz Ahmad menepuk bahunya dengan lembut. "Kalau hati sudah rindu pada adzan, itu tandanya Tuhan sedang memanggilmu." Lukas tak mampu menahan air matanya lagi. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidup, ia melangkah masuk ke dalam masjid. Ia duduk di pojok ruangan, memandangi jamaah yang sedang berdoa. Tidak ada kata yang bisa menggambarkan perasaannya, hanya ketenangan yang belum pernah ia rasakan seumur hidup. Sejak malam itu, ia tak pernah lagi duduk di taman seberang jalan. Ia memilih duduk di dalam masjid. Setiap kali adzan berkumandang, kadang ia hanya menatap sajadah kosong di depannya. Tapi dalam hatinya, ia tahu, sajadah itu suatu hari akan menjadi tempat ia bersujud untuk pertama kali. Dan tanpa sadar, orang yang dulu membenci adzan, kini menanti-nantinya setiap hari dengan air mata kebahagiaan. Hari itu, langit pagi terlihat cerah. Udara sejuk berhembus dari arah pegunungan, menembus jendela kecil kamar Lukas. Ia duduk diam di kursi kayu, menatap lembaran kertas yang ia tulis semalam. Tulisan sederhana berisi doa yang ia buat sendiri. "Tuhan, jika Engkau benar satu, izinkan aku mengenal MU bukan lewat amarah, tapi lewat cinta." Sudah berbulan-bulan ia hidup dekat masjid. Setiap hari ia datang, duduk di pojok, mendengarkan bacaan imam, dan melihat jamaah menunduk khusyuk di atas sajadah. Semakin ia melihat, semakin hatinya luluh. Tidak ada kebencian di sana. Tidak ada permusuhan seperti yang dulu ia bayangkan. Yang ada hanyalah kedamaian. Namun di sisi lain, hatinya masih diliputi rasa takut. Bagaimana kalau mereka menolaknya? Bagaimana kalau masa lalunya tak terampuni? Ia tahu betul betapa jahat dirinya dulu. Menghina, membakar, mencaci, bahkan menuduh Tuhan yang sama dengan lidah yang kotor. Tapi malam sebelumnya, ia bermimpi lagi. Dalam mimpinya, ia berada di tepi sungai jernih. Sosok berjubah putih itu datang lagi, berdiri di depannya dan berkata, "Tak ada yang terlalu kotor untuk disucikan, selama ia mau kembali kepada Tuhannya." Lukas terbangun dengan air mata. Dan pagi itu, tanpa pikir panjang, ia melangkah ke masjid. Masjid sudah mulai ramai. Jamaah sedang bersiap untuk sholat zuhur. Ustaz Ahmad melihat Lukas datang dengan langkah pelan tapi mantap. Ia menyambutnya dengan senyum hangat. Lukas menunduk dalam, lalu berkata dengan suara bergetar, "Ustaz, saya sudah terlalu lama melawan suara ini. Saya ingin berhenti menolak. Saya ingin mengenal Allah yang selama ini saya hina." Ustaz Ahmad menatap matanya. Tak ada kebencian di sana, hanya ketulusan yang begitu jernih. Ia menggenggam tangan Lukas dan berkata, "Kalau hatimu sudah siap, ucapkanlah." Kata-kata itu sederhana, tapi akan mengubah seluruh hidupmu. Lukas menarik napas panjang. Air matanya jatuh membasahi sajadah di depannya. Dengan suara bergetar, ia mengucapkan perlahan,
Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tangis pun pecah di dalam masjid. Beberapa jamaah ikut menunduk haru. Suasana hening, tapi penuh getaran yang sulit dijelaskan. Lukas menutup wajahnya, menangis sejadi-jadinya. Bukan tangis penyesalan, tapi tangis pembebasan. Ustaz Ahmad memeluknya, membisikkan kalimat lembut. Mulai hari ini, namamu bukan lagi Father Lukas. Mulai hari ini, panggil dirimu Abdullah Lukas, hamba Allah yang telah kembali. Lukas menatapnya dengan mata yang masih basah. Apakah Tuhan akan memaafkan saya? Ustaz Ahmad tersenyum. Dia memaafkan siapapun yang datang dengan hati yang ikhlas. Dan lihatlah, Lukas, kamu tidak datang sendiri. Dia yang menuntunmu ke sini. Setelah hari itu, hidupnya berubah total. Ia belajar berwudu untuk pertama kali. Air mengalir di wajahnya terasa seperti membersihkan seluruh dosa yang pernah menempel di jiwa. Ia belajar sholat, terbata-bata melafalkan setiap takbir. Tapi setiap kali ia menunduk, dadanya terasa hangat, seperti diselimuti cahaya. Kadang, setelah sholat, ia duduk lama di sudut masjid, menatap langit-langit, mengulang-ulang kalimat yang dulu membuatnya menangis. Asyhadu an la ilaha illallah. Ia tak pernah bosan mendengarnya. Baginya, kalimat itu bukan hanya pengakuan, tapi pelukan dari Tuhan yang selama ini ia cari. Malam itu, sebelum tidur, ia menulis satu kalimat terakhir di buku kecilnya. Aku dulu membenci karena tidak mengerti. Kini aku mencintai karena akhirnya aku mengenalnya. Dan dari jendela rumah kecilnya, suara adzan Isya berkumandang lembut. Lukas menatap langit sambil tersenyum. Air matanya menetes lagi. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa benar-benar pulang.